Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dio Aji Mahodri dengan nomor induk mahasiswa 2403001020560. Di sini saya akan eh, mempresentasikan jawaban dari tugas saya mengenai studi kasus PT Jiwasraya. Sebelumnya saya mohon maaf bahwa pengumpulan tugas ini terlambat. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai rangkuman kasusnya, di mana PT Asuransi Jiwasraya mengalami masalah likuiditas sejak tahun 2006, maaf, yang memburuk pada tahun 2018 ketika gagal membayar polis klaim polis yang jatuh tempo sebesar 12,4 triliun. Skandal ini melibatkan skema Ponzi di mana pembayaran klaim lama menggunakan premi dari nasabah yang baru. Manajemen Jiwasraya juga melakukan fraud melalui manipulasi laporan keuangan, investasi berisiko tinggi pada saham gorengan, serta kolusi dengan pihak eksternal. Akibatnya negara mengalami kerugian sebesar 16,81 triliun dan ribuan nasabah kehilangan dana mereka. Kasus ini merusak reputasi industri asuransi Indonesia serta menimbulkan pertanyaan atas efektivitas pengawasan dari OJK. Kemudian untuk pertanyaan nomor satu, yaitu adalah apa saja indikasi awal dan bagaimana auditor dapat mendeteksi tanda-tanda tersebut melalui audit investigasi. Di sini untuk indikasi awalnya adalah tanda-tanda awal dari fraud di PT Jiwasraya, termasuk adanya pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan asuransi, yaitu aliran dana ke instrumen investasi berisiko tinggi yang seharusnya tidak dipilih untuk produk asuransi. Selain itu, ada indikasi manipulasi laporan keuangan dengan tujuan untuk menunjukkan laba yang sehat meskipun kondisi keuangan yang sedang buruk. Penurunan yang tidak wajar dalam kinerja investasi dan adanya jaminan pengembalian yang tinggi pada produk asuransi juga menjadi indikasi awal adanya masalah. Kemudian untuk audit investigasi, di sini auditor dapat menggunakan audit investigasi untuk mengevaluasi dan memverifikasi aliran dana yang tidak biasa, serta memeriksa apakah dana nasabah dialihkan ke investasi yang tidak sesuai dengan profil risiko produk yang dijual. Melalui teknik forensik audit, Auditor dapat maaf, auditor dapat mendalami laporan keuangan dan transaksi untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian atau penyelewengan. Penggunaan analisis data dan wawancara dengan pihak-pihak terkait juga penting untuk mengungkap adanya indikasi fraud. Untuk yang kedua, bagaimana praktik manipulasi laporan keuangan seperti window dressing dalam kasus Jiwasraya dapat mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan. Window dressing atau manipulasi laporan keuangan untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada kenyataannya itu dapat menyesatkan berbagai pemangku kepentingan. Misalnya, investor dapat tertarik untuk menanamkan modal karena melihat laporan yang tampaknya menguntungkan, padahal kondisi sebenarnya sedang buruk. Begitu juga dengan kreditor yang mungkin memberikan pinjaman atau fasilitas lebih berdasarkan laporan yang disajikan. Jika laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, keputusan yang diambil oleh pemangku kepentingan bisa juga sangat merugikan, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi pihak eksternal yang terlibat. Untuk yang ketiga, eh, bagaimana peran auditor dalam mengidentifikasi pola seperti ini saat melakukan audit investigasi. Dalam skema Ponzi, dana dari nasabah baru digunakan untuk membayar klaim nasabah lama. Sementara keuntungan yang dijanjikan jauh lebih tinggi dari yang dapat dicapai melalui investasi yang sah. Auditor yang melakukan audit investigasi harus mendeteksi tanda-tanda ketidakwajaran ini dengan mengidentifikasi janji pengembalian yang tidak realistis dan memeriksa kecocokan antara klaim pengembalian dengan realitas performa investasi. Auditor juga harus memverifikasi keberadaan aset yang diinvestasikan dan memeriksa apakah ada sumber dana yang tidak jelas atau aliran kas yang tidak sesuai dengan laporan keuangan. Untuk keempat, bagaimana kolusi antara manajemen perusahaan dan pihak eksternal seperti manajer investasi dapat mempersulit proses audit investigasi. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasinya? Di sini, maaf, di sini saya salah judul ya. Di sini kesulitan akibat kolisinya antara manajemen perusahaan dan pihak eksternal seperti manajer investasi
dapat menyembunyikan jejak-jejak penyelewengan. Mereka mungkin bekerja sama untuk mengatur laporan yang tidak mencerminkan kenyataannya atau mengalihkan dana ke instrumen yang menguntungkan bagi mereka. Kolusi ini membuat proses audit menjadi lebih sulit karena informasi yang diberikan mungkin sudah dimanipulasi dan bukti-bukti penting tersembunyi atau sengaja disembunyikan. Untuk strategi auditnya, dalam mengatasi hal ini, auditor perlu menggunakan pendekatan yang lebih agresif, termasuk memeriksa sumber-sumber eksternal dan melakukan verifikasi silang terhadap informasi yang diberikan. Kemudian untuk nomor 5, modus eh, yang melibatkan investasi di saham gorengan sangat merugikan nasabah. Bagaimana teknik audit investigasi dapat digunakan untuk melacak alur dana yang salah dialokasikan? Di sini, auditor dapat menggunakan teknik audit forensik untuk memverifikasi alur dana yang diterima dari nasabah dan dialihkan ke instrumen investasi yang salah. Dengan memeriksa transaksi bank, rekonsiliasi antara dana yang masuk dan keluar, serta mencocokkan antara laporan keuangan dan transaksi yang tercatat. Auditor dapat mengidentifikasi apakah dana nasabah dialihkan ke saham atau instrumen yang tidak sesuai. Kemudian untuk nomor 6, apa peran teknologi forensik dalam membantu auditor menemukan bukti-bukti fraud? Peran di sini adalah teknologi forensik berperan penting dalam audit investigasi untuk mendalami data transaksi dalam jumlah besar yang sulit untuk dianalisis secara manual. Dengan menggunakan perangkat lunak analisis data forensik, auditor dapat menemukan pola transaksi yang tidak biasa, serta mendeteksi perubahan yang dilakukan pada laporan keuangan atau transaksi yang telah dipalsukan. Kemudian, bagaimana seharusnya auditor merespon ketika laporan keuangan tidak sesuai? Ketika auditor menemukan laporan yang tidak sesuai, seperti dalam kasus Jiwasraya, auditor harus memberikan opini yang sesuai, seperti disclaimer of opinion atau self opinion, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak memberikan gambaran yang wajar tentang kondisi perusahaan. Selain itu, auditor juga harus merekomendasikan perubahan terhadap pengelolaan laporan keuangannya. Kemudian nomor 8, apa saja langkah-langkah yang dilakukan auditor untuk menghitung dan memastikan besaran kerugian? Auditor harus memastikan besaran kerugian dengan melakukan audit yang menyeluruh terhadap transaksi yang menyebabkan kerugian, termasuk mengevaluasi nilai investasi yang salah dialokasikan, memeriksa laporan saham yang terlibat dalam manipulasi, dan memperhitungkan dampak jangka panjang dari skema investasi yang tidak sah. Selain itu, metode penilaian aset sesuai dengan metode penilaian aset yang sesuai dan menghitung kerugian melalui penilaian risiko dan performa investasi yang memberikan estimasi yang lebih akurat mengenai kerugian negara yang terjadi. Nomor 9, peran transparansi. Di sini eh, bagaimana transparansi dan budaya pengelolaan yang baik dapat mencegah terjadinya fraud. Transparansi dalam pengelolaan keuangan dan good governance yang baik memastikan bahwa semua transaksi dan keputusan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya pengawasan yang independen, baik internal maupun eksternal, serta peraturan yang ketat, perusahaan dapat menjaga akuntabilitas dan mencegah adanya penyelewengan. Untuk nomor terakhir, yaitu adalah apa peran OJK dalam pengawasan. Di sini OJK memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi perusahaan asuransi dan memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi yang berlaku. Sebagai regulator, OJK harus memastikan bahwa perusahaan asuransi menjalankan operasinya secara transparan dan sah. Auditor investigasi dapat bekerja sama dengan OJK dengan memberikan temuan audit yang membantu regulator dalam mengambil langkah-langkah hukum atau perbaikan operasional, seperti melakukan penyelidikan lebih lanjut atau memberikan sanksi kepada perusahaan yang terlibat dalam fraud. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.